Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan program untuk mengetahui rapat dari siswa-siswa. Nah, untuk yang pertama, saya membuat beberapa kelas dan juga main kelas untuk beberapa kelas-kelas. Saya membuat kelas student, kelas subject, dan juga kelas report. Nah, untuk yang pertama, kelas student. Sini saya membuat kelas student dengan atribut nama dan name, lalu membuat konstruktornya di sini. Setelah itu saya membuat kelas subject yang atributnya yaitu nilai mat atau nilai matematika, nilai bio, total nilainya, dan juga nanti untuk atribut rankingnya yang nanti akan dimunculkan. Lalu ini ada konstruktornya untuk nilai mat, nilai bio, dan total nilainya. Yang total nilainya diambil dari jumlah nilai mat ditambah nilai bionya. Lalu untuk kelas reportnya di sini saya membuat array yang nantinya akan diisi dari kelas student dan juga kelas subject. Yang kelas student nanti dimasukkan ke array student, yang kelas subject akan dimasukkan ke array nilai. Lalu saya membuat atribut array kosong yang nantinya digunakan untuk menampung nilai, lalu atribut jumlah student dan jumlah subjek atau jumlah nilainya nanti. Kemudian saya buat ini konstruktor untuk array student, array nilai, dan array nanti. Sini saya set dimensinya 1000, yang array nilai juga 1000. Sementara untuk yang array nanti saya isi sesuai dengan jumlah siswa yang dimasukkan. Berikutnya saya membuat metode add student untuk nanti ketika metode ini dipanggil akan memasukkan data student ke dalam array student ini, sementara dan juga menambah jumlah studentnya, jumlah muridnya nanti ditambah 1 pada atribut add student. Kemudian juga ada add nilai yang sama seperti add student, yaitu menambahkan nilai ke array nilai. Sama juga ini nanti jumlah subjeknya akan ditambah 1. Kemudian di sini ada method get ranking. Di sini untuk melakukan ranking kepada nilai-nilai yang sudah dimasukkan untuk membuat ranking dari para murid-murid. Di sini saya membuat variabel n dari n subject. Lalu di sini saya memasukkan nilai-nilai total nilai dari setiap murid untuk dimasukkan ke array kosong yang saya buat tadi yang di sini.
yang saya buat tadi untuk dimasukkan ke arraynya. Lalu saya di sini menggunakan method sort yang bisa dipanggil dulu menggunakan import java.util.array untuk melakukan, lalu panggil method array.sort untuk melakukan sorting secara ascending, secara menaik. Lalu kemudian di sini saya bandingkan dari nilai di dalam array tadi yang sudah disort secara ascending ya, dibandingkan dengan nilai-nilai yang belum terurut dari setiap murid-murid, totalnya dari setiap murid-murid. Kemudian ketika sudah bertemu, nanti rankingnya bisa diubah menjadi n, yaitu jumlahnya tadi. Kalau saya tadi menyeting 4, misal saya tadi menyeting 4, nanti tinggal dikurangi i-nya ini, jadi nanti ketemu rankingnya. Kemudian di sini untuk method berikutnya yaitu search student, yang nanti ketika melakukan search student, nama yang akan ditulis akan keluar 6 muridnya dan selalu ranking dan juga total nilainya. Di sini saya buat variabel n, lalu di sini kita bandingkan apakah pada array student pada bagian namanya sama dengan nama yang dimasukkan. Nah, ketika sama, bisa langsung return 6 student ranking dan juga total nilainya. Dan apabila tidak ketika nama yang diinputkan tidak berada dalam array, maka akan dibalikan string data siswa tidak ditemukan. Lalu pada main methodnya, sini saya langsung saja untuk membuat inputan setiap murid dan nilainya. Sini sudah ada 4 untuk inputan siswa dan nilainya. Setelah itu saya memanggil kelas report dan langsung menggunakan metodenya yaitu add student untuk memasukkan student yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini juga ada dan juga menggunakan metode add nilai untuk memasukkan nilai-nilai yang sudah diinputkan semuanya, lalu memanggil metode get ranking yang sudah dibuat tadi untuk membuat ranking, lalu memanggil method search student lalu tinggal diprintkan. Di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Coba, sini sudah saya masukkan ado. Nah, sini sudah berhasil muncul. Di sini ketika mencari ado maka akan terlihat namanya dari ado di sini.
lalu rankingnya dia, dan juga total nilainya A2, yaitu yang didapat dari penambahan jumlah nilai per subjeknya. Kita coba yang lain, misalnya Ari. Nah, di sini muncul untuk namanya dia, ranking, dan juga total nilainya. Bagaimana kalau kita coba bagaimana kalau nama yang kita masukkan nama yang tidak terdapat dalam array. Kita coba. Nah, di sini akan munculkan data siswa tidak ditemukan. Di sini saya akan coba menambah satu lagi. Kita akan coba menambah Andi tadi. Masukkan Andi. Nilainya kita ganti 5. Lalu untuk nilainya kita coba 50. Nah, jadi secara perhitungan manual kita bisa lihat bahwa nantinya Andi ini akan berada pada ranking terakhir atau ranking 5 ya. Untuk jumlah total nilainya dia hanya 100, sementara yang paling rendah sebelumnya itu adalah 110, yaitu si boy. Jadi Andi ini nanti akan berada pada ranking 5. Kita akan coba menambahkan dulu. Langsung saja kita jalankan. Oh, bentar, di sini lupa saya ganti, harusnya jadi 5. Coba kita jalankan. Nah, di sini terlihat untuk ketika kita mencari Andi, ini namanya dia ranking 5, total nilainya 100 gitu. Jadi ya seperti saya jelaskan tadi, ketika kita inputkan Andi, berarti kita membuat subjek dulu, yaitu membuat subjek Andi dulu, dan kita inputkan namanya, kemudian name-nya. Setelah itu nilainya dia. Setelah itu kita panggil di sini, kita masukkan ke dalam method add student sini, dan juga add nilainya. Kemudian setelah dimasukkan ke add student dan ke add nilai, kita masuk ke get ranking, yang dimana tadi get rankingnya sudah get ranking. Tadi kita masuk ke arraynya berisi 5. Di sini saya set 5, yaitu dimasukkan dengan total nilai semua murid, data total nilai setiap murid-murid, lalu kita sort.
Nah, ketika kita store secara ascending, berarti array yang paling kecil total nilai yang paling kecil akan berada pada indeks array ke 0. Jadi ketika kita masuk ke sini, array indeks ke i nya ini 0 dan array nilai j nya ini adalah terakhir tadi yang Andi, dengan total nilainya sama, total nilai Andi itu sama, maka langsung saja di sini array nilai ranking dari Andi akan dikurangkan dari n tadi. N nya akan didapat dari n tadi, jumlah n subjeknya yang kita tambah, berarti ada 5 dikurangkan dengan i. Di sini tadi i nya masih 0, berarti dikurangkan 0, berarti berarti ranking dari Andi adalah 5. Sekian saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.